orang yang berbudaya, maka dia dalam hal ini menjadi pemuda yang budayawan. Yang kelima, pemuda yang nakal. Ini yang tidak diinginkan. Nakal ini ada disebabkan pergaulan di luar lingkungannya, ada yang di dalam lingkungannya, bahkan ada di dalam keluarganya sendiri. Karena itu Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Yang keenam, ada pemuda pemberontak. Nah, kadang-kadang memberontak dalam keluarga ayah dan ibunya, bahkan ada yang memberontak terhadap negaranya. Dalam artian positif, pemberontakan ini mungkin memberontak terhadap penjajah. Tapi kalau dalam artian negatif, dia memberontak terhadap yang sudah bagus dan dia hanya mengikutkan pemikirannya sendiri. Kita harapkan dalam tanda kutip yang positif. Yang ketujuh, ada pemuda yang alim. Jadi dengan segala macam pendidikan yang diberikan kepadanya bermacam-macam, tapi dia lebih memilih sikap yang alim, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Yang kedelapan, ada pemuda yang pencinta alam dalam rangka cinta kepada bangsanya dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid." Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ada pemuda pribumi yang cinta daerahnya, mencinta bangsanya, lebih mengutamakan yang pribumi karena pribumilah yang paling menderita dan bercucuran darah di zaman penjajahan. Kemudian yang ke-10, pemuda pengusaha. Jadi walaupun dia berusaha kecil-kecilan, tapi dia berusaha, kalau dia berpendidikan, tentu usahanya tingkat lebih tinggi lagi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khususnya pemuda Islam, pemuda muslim, kata-kata ulama telah mencatat. Ada catatan para ulama tentang pemuda yang disebut dengan salimul aqidah. Artinya yang berkeyakinan lurus, selamat akidahnya pemuda itu dan membawa orang lain menyelamatkan akidahnya, tidak terpengaruh oleh TBC, tahyul, bid'ah dan khurafat. Yang kedua, para ulama menyebutnya sebagai sahibul ibadah, yang selalu tergantung ke masjid pikirannya, rajin beribadah, yang disebut dengan pemuda sahibul ibadah. Masya Allah, ini pemuda yang hebat. Kemudian ada lagi yang ketiga yang menurut catatan para ulama yang disebut pemuda mutimul khuluq. Mutimul itu artinya sempurna, khuluq akhlaknya. Sempurna persis seperti Rasulullah tentu tidak, tapi selalu mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang keempat disebut dengan pemuda qadirul kasbi. Qadirul kasbi artinya usahanya mandiri. Kasbi itu artinya usaha. Qadirul itu kekuatan, mempunyai kekuatan untuk berusaha dan secara mandiri, tanpa bantuan dari orang lain. Dia punya pikiran sendiri bagaimana berusaha. Kemudian yang kelima yang disebut dengan mitsaqul fikri, pemuda yang mitsaqul fikri, yang mempunyai wawasan luas. Kaum muslimin yang berbahagia, ini dimiliki di zaman menjelang kemerdekaan, dimiliki oleh Muhammad Hatta. Katanya, saya tidak akan menikah sebagai pemuda Indonesia, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka.
Ini pemuda yang luar biasa. Dia mendapatkan kedudukan sebagai wakil presiden, dan beliau tidak menginginkan jabatan itu untuk mencari nama. Bahkan beliau rela mundur dari wakil presiden karena ada hal-hal yang bertentangan dengan wawasannya, yang bertentangan dengan pemikirannya. Ini yang namanya mitsaqul fikri, pemuda yang punya wawasan. Dan terbukti almarhum hatta beliau menikah setelah berumur 40 tahun, benar-benar ketika Indonesia telah merdeka. Dan kemudian yang keenam, ada pemuda yang disebut dengan qawiyul jasmi, mempunyai kekuatan fisik. Jadi kekuatan fisiknya itu digunakan untuk perjuangan, dan kegagahannya, kekuatannya masa mudanya digunakan untuk membela agama dan bangsanya. Yang ketujuh, kata para ulama, ada namanya pemuda mujahidun li nafsihi, semangatnya yang membara dalam berjuang. Mujahid itu artinya berjuang, li nafsihi, berusaha semangat di dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ke-8 ada disebut dengan pemuda muzannir fi su'unihi, artinya pemuda yang mudah di dalam usahanya. Su'unihi artinya usahanya, kegiatannya, dia melakukan hal-hal yang mudah-mudah. Akan tetapi kegunaannya luar biasa, memulai sesuatu dari yang mudah terlebih dahulu, dan akhirnya akan menemukan puncaknya yang sebetulnya merupakan prestasi yang luar biasa. Kemudian yang ke-9 disebut dalam bahasa Arabnya harisun alal waqti, artinya disiplin menggunakan waktu. Masya Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Ini biasanya menjadi ilmuwan ujung-ujungnya pemuda yang seperti ini, atau pengusaha. Dia pengusaha sukses, kenapa? Pandai melakukan manajemen waktu. Dan yang ke-10 yang disebut dengan nafi'un li ghairihi, yang kehidupannya bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dapat kita